Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di sebuah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tempat yang paling utama di sebuah negeri adalah masjidnya yang sekarang kita berada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi masajiduha, ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan tidaklah ada seorang muslim dan muslimah yang dia berkumpul di dalam satu masjid untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kecuali Allah akan berikan ketenangan untuk mereka. Allah akan liputi dengan rahmat-Nya dan Allah akan banggakan mereka di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan. Malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya dan Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan rahmatnya dan mereka akan dibanggakan oleh Allah di tengah para malaikatnya. Seorang yang menyempatkan waktu untuk melangkah ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Seorang yang meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu, maka itu pertanda bahwa dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan ketika seorang tahu satu kebaikan, maka akan ditunjukkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala, "Innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha." Ketahuilah bahwasanya kebaikan akan menunjukkan kepada saudari-saudarinya, sebagaimana keburukan akan menunjukkan kepada saudari-saudarinya. Di antara nikmat yang patut kita syukuri para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah nikmat diberikannya lisan dan dua bibir untuk kita.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah berikan untuk manusia ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain. Allah berikan lisan dan Allah berikan dua bibir. Dengan lisan dan bibir ini, maka manusia bisa berbicara, menyampaikan maksud hatinya. Ketika seorang tidak bisa berbicara, maka untuk mengungkapkan kata-kata, dia butuh banyak energi tulisan yang tidak bisa dilakukan dengan mudahnya. Ketika ada lisan, maka maksud hatinya bisa disampaikan kepada orang lain. Bahkan melalui ucapan, seorang bisa mempengaruhi orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara bayan, di antara keterangan, di antara perkataan-perkataan lisan, la sihra, itu bisa menyihir manusia. Betapa banyak orang yang terpengaruh dengan kebaikan, dia tertarik dalam satu kebaikan karena dia mendengarkan sebuah ucapan dan perkataan. Lisan juga berfungsi untuk memasukkan makanan ke mulut, ke tubuh seseorang. Dengan makanan itu maka dia bisa hidup, manusia bisa tumbuh, bahkan manusia bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas kebaikan. Makanan dimasukkan melalui lisan, melalui mulut. Demikian pula keberadaan lisan, keberadaan mulut, maka akan memperindah wajah manusia. Dengan adanya, dengan wajah yang dilengkapi dengan lisan, dengan kedua bibirnya, maka akan kelihatan indah manusia itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Salah satu bentuk kesempurnaan penciptaan manusia adalah diciptakan lisan untuk mereka. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berbicara dengan baik, dia bisa memasukkan makanan-makanan halal ke mulutnya, dan dengan adanya lisan hendaknya dia memperbanyak untuk tersenyum, untuk memberikan wajah yang indah kepada saudara, kepada teman-temannya, karena itu merupakan bentuk kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Di antara bentuk cerianya wajah adalah dengan senyuman, dan itu bisa dilakukan dengan lisan. Maka hendaknya seorang ini mempertimbangkan apa yang keluar dari lisannya, karena ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan mempengaruhi aktivitasnya. Kalaulah ada orang yang biasa mengucapkan kebaikan, maka itu pertanda hatinya baik dan anggota badannya pun akan baik. Demikian pula ketika seorang itu buruk dalam ucapannya, maka menunjukkan buruk hatinya, dan dia akan buruk pula di dalam tingkah lakunya. Apa kata Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala tentang pengaruh lisan terhadap perbuatan? Beliau mengatakan, "Ma salaha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalihi." Tidaklah aku melihat ada orang yang baik dalam ucapannya, ucapan-ucapan yang tidak menyakiti hati manusia, ucapan yang tidak membuat merah telinga, dia baik dalam ucapannya. Illa araftu dzalika fi sa'iri amali, kecuali aku lihat orang ini baik pula dalam perbuatannya. Sebagaimana dia berhati-hati dalam berucap, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Karena menjaga lisan itu jauh lebih mudah daripada menjaga tangan. Ketika dia bisa menjaga lisannya, dia tidak mengucapkan semua yang diinginkannya, tapi dipertimbangkan terlebih dahulu, maka dia akan terjaga dalam perbuatannya. Kemudian Yahya bin Katsir mengatakan, "Wala fasada mantiqu rajulin qad illa araftu dzalika fi sa'iri amali."
Dan tidaklah aku menemui orang yang buruk dalam ucapannya, kecuali aku melihat buruk pula di dalam semua aktivitasnya. Ketika dia suka mencela, dia suka menghina, perkataannya buruk yang keluar dari lisannya, maka tangannya dan kakinya pun akan menjadi buruk. Jika ucapan telah diucapkan, maka seorang akan mengikuti ucapan itu. Akan tapi ketika ucapan belum dikeluarkan, maka seorang masih bisa mengendalikan. Maka pikirkan terlebih dahulu apa kalimat, apa kata yang akan dikeluarkan. Karena ketika sudah terlontar satu ucapan, seorang akan mengikuti ucapannya. Dan ketika belum dikeluarkan, maka dia mampu mengendalikannya. Ada sebuah perkataan yang sangat indah dari Abu Hatim bin Hibban al-Busti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-kalimatu idza takallama biha malakathu wa illam tatakallam biha malakaha. Kalimat itu, ucapan itu, ketika sudah dikeluarkan, sudah terlontar, sudah terucap, maka malakathu, maka seorang akan mengikuti ucapannya. Wa illam yatakallam biha malakaha. Dan ketika dia belum diucapkan, maka dia mampu mengendalikannya. Kalau ada seorang bapak yang dia mengatakan kepada anaknya bahwa akhir pekan ini engkau akan aku belikan sepeda, wahai anakku. Ketika sudah terlontar seperti ini, maka di akhir pekan dia akan tanya kapan beli sepedanya, karena sudah kadung terucap. Tapi ketika ditahan ucapan itu sampai pada waktunya, maka seorang masih bisa mengendalikannya. Ketika seorang terlanjur mengatakan bahwa aku akan berikan kepadamu satu hadiah, terucap semacam ini, maka dia akan menagih kepada kita. Maka pertimbangkan kata, kalimat yang akan kita keluarkan, karena seorang akan mengikuti ucapannya. Ingatlah bahwa satu kalimat yang terlontar dari sebuah ucapan akan dijadikan perebutan oleh malaikat. Apakah dia tercatat dalam catatan kebaikan, ataukah dia tertulis dalam catatan dosa dan keburukan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar satu ucapan kecuali dia akan diperebutkan, di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir, yang siap menulis apakah itu ucapan kebaikan atau ucapan keburukan. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak pernah melakukan haji ke Baitullah di bulan haram. Kemudian dia setelah itu dia keluar, dia berjalan di dekat haram, ke dekat Masjidil Haram. Kemudian dia bertemu dengan seorang nenek tua. Dan ketika ditanya nenek ini, maka nenek itu selalu mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditanya, wahai nenek, siapa nama anakmu? Maka dia mengatakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Disebutkan salah satu ayat dalam surat Maryam, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya dia ingin mengatakan nama anakku itu Yahya. Kemudian ditanya lagi, lalu dijawab dengan ayat Al-Quran lagi. Setiap ditanya, maka semua yang keluar adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah anak-anaknya datang menjemput nenek itu, menjemput ibu tua itu, Abdullah bin Mubarak bertanya, sudah berapa lama kiranya ibumu melakukan yang seperti ini? Beliau tidak mengucapkan kecuali ayat-ayat Al-Quran. Kata anak-anaknya, sudah sejak 40 tahun yang lalu. Ibuku tidak pernah mengatakan kecuali Al-Quran. Kemudian terakhir Abdullah bin Mubarak sebelum meninggalkan ibu tersebut, beliau memberikan satu pertanyaan terakhir untuk ibu tersebut. Kata dia, wahai ibu, apa yang menjadikanmu tidak berani mengucapkan kecuali ayat Al-Quran? Kemudian dia mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu ucapan kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir, yang siap untuk mencatat ucapan itu. Apakah itu ucapan kebaikan ataukah ucapan yang bernilai dosa dan kemaksiatan?
Perhatikanlah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, uslub yang Allah gunakan ketika menyebutkan surat Qaf ayat ke-18 ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Uslub yang Allah gunakan adalah uslub yang terkuat dalam bahasa, yaitu menggabungkan antara an-nafyu dan al-itsbat, peniadaan dan penetapan. Sebagaimana di kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang kuat karena ada an-nafyu dan al-itsbat. La ilaha, tidak ada sesembahan, artinya an-nafyu, meniadakan. Dan illallah adalah al-itsbat, itu penetapan. Tidak ada sembahan-sembahan lain yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Maka perhatikan ayat ini, ma yalfidhu min qaulin. Ini adalah an-nafyu, peniadaan adanya satu ucapan pun yang lolos, yang lepas dari catatan itu. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali dia di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Dan sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir Al-Quran oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, idza waqa'atin nakirah fi siyakin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat alal umumi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau membuat sebuah kaidah tentang tafsir Al-Quran. Tidaklah ada kalimat nakirah, itu kalimat, itu kata benda yang tidak ada alif lamnya dan diakhiri dengan tanwin kalimat itu, yang dia berada dalam konteks penafian, peniadaan, dalam konteks larangan, dalam konteks pertanyaan, atau dalam konteks syarat, kecuali menunjukkan keumumannya. Perhatikan firman Allah, ma yalfidhu min qaulin. Allah tidak mengatakan ma yalfidhu minal qauli, tapi ma yalfidhu min qaulin, ditanwin. Artinya tidak ada satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang mengawasi dan hadir untuk menuliskan kalimat tersebut. Para ulama-ulama tafsir, mereka berbeda penafsiran dalam 3 pendapat tentang ayat yang mulia ini. Tentang apakah ucapan manusia itu semuanya ditulis ataukah tidak. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ucapan itu terbagi menjadi 3, yaitu ucapan yang bernilai kebaikan yang ditulis sebagai pahala, dan ucapan yang bernilai keburukan yang ditulis sebagai dosa, dan yang ketiga adalah ucapan yang sia-sia. Yang sia-sia artinya tidak bernilai kebaikan dan tidak bernilai keburukan. Ini enggak ditulis. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau dia bernilai kebaikan, misalnya dia baca Al-Quran, misalnya dia berzikir pagi petang, dia memberikan ucapan-ucapan yang baik, maka itu semuanya pahala. Tapi ketika yang keluar adalah keburukan, pencelaan, penghinaan, ucapan-ucapan kotor, maka itu masuk keburukan. Adapun ucapan yang selain itu tidak ditulis. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa semua ucapan itu ditulis, baik itu keburukan, baik itu kebaikan maupun yang sia-sia. Ditulis, tapi yang sia-sia tidak ditimbang pada hari kiamat, karena dia tidak ada nilainya. Ditulis, tapi semua ditulis karena lafaz ini umum. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang lolos. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa ucapan itu hanya ada 2 pembagian. Kalaulah bukan ucapan kebaikan, maka dia pasti ucapan keburukan. Lalu bagaimana dengan ucapan yang sia-sia? Kata beliau, dilihat mana yang lebih cenderung, apakah itu cenderung kepada kebaikan atau keburukan. Beliau mencontohkan di antara ucapan yang sia-sia, ya artinya yang tidak masuk dalam kategori baik dan buruk, seperti ucapan basa-basi ketika menerima tamu. Jadi ketika ada orang yang kedatangan tamu, kadang kan ada basa-basinya ya. Gimana kabarmu hari ini? Gimana keluarga, sehat? Ya, mulai dia cerita ke sana kemari gitu ya.
Ini kalau menurut dua ulama tadi, ini ucapan sia-sia ini. Tidak, kebaikan bukan keburukan. Tapi kata Syekh Utsaimin, ini ucapan kebaikan. Karena dengan basa-basi itu adalah salah satu bentuk ikramud duyuf, pemuliaan kepada tamu. Antum bayangkan ketika antum bertamu di rumah seseorang, kemudian tamu itu tidak mengucapkan apapun kepada antum, maka antum merasa kehadiran antum itu mengganggu dia, kehadiran antum ini mengganggu aktivitasnya, maka antum akan segera pergi. Karena tidak nyaman dengan bagaimana penyambutan dari tuan rumah. Tapi ketika tuan rumah itu berbicara, kemudian dia bawa sebuah tema diskusi, enak gitu. Maka sebenarnya ucapan ini adalah ucapan kebaikan. Jadi ucapan tidak ada pilihan. Kalau dia tidak cenderung kepada kebaikan, maka dia akan masuk dalam keburukan. Dan semua ucapan itu tertulis. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di kitab itu, kitab catatan amalan itu, dia tidak meninggalkan kabiratan wala saghiratan, perkataan yang besar dan perkataan yang kecil, illa ahsaha, kecuali ditulis semuanya. Sehingga pendapat yang paling kuat bahwa semua ucapan manusia itu ditulis. Dan apakah itu masuk dalam kebaikan atau keburukan, tergantung dia cenderung kemana. Ketika ngobrolnya, berbincangnya sudah terlewat ya, sampai ke sana kemari, bahkan sampai menghibah, maka masuk dalam keburukan. Tapi ketika masih dalam tataran yang tepat, maka dia bernilai kebaikan dan pahala. Ketahuilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang banyak menjadikan manusia masuk ke dalam neraka, itu adalah akibat dari ucapan lisannya. Suatu ketika Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kuffa alaika hadza. Wahai Mu'adz, jagalah olehmu ini. Beliau menunjuk ke mulutnya. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, hal yakubbun nas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah manusia akan disiksa hanya gara-gara lisannya? Hanya gara-gara ucapannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal yakubbun nas 'alan nari wa hal yakubbun nas fin nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak manusia itu menelungkupkan wajah-wajah mereka atau menelungkupkan hidung-hidung mereka ke dalam api neraka. Karena apa? Illa hasaidu alsinatihim. Karena panen, karena hasil dari ucapan lisan-lisan mereka. Nanti akan kita sebutkan, ternyata dosa lisan itu sangat banyak sekali. Peluang manusia tergelincir dalam dosa karena lisannya sangat banyak sekali. Sehingga banyak manusia yang masuk ke dalam neraka karenanya. Bahkan bisa jadi ada satu ucapan yang diucapkan oleh seseorang yang menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya antara timur dan barat, yang jauhnya antara sejauh timur dan barat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat. Rasulullah mengatakan la yatakallamu bil kalimah. Dia mengucapkan satu kalimat saja. Rasulullah tidak mengatakan dia mengatakan satu paragraf, satu lembar perkataan, tidak. La yatakallamu bil kalimah. Dia mengucapkan satu kalimat saja. Yanzilu biha finnar, yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Ketika seorang mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, perkataan-perkataan kesyirikan, bahkan perkataan yang menurut agama itu murtad, maka bisa menghancurkan semua kebaikan-kebaikannya. Suatu ketika di tahun 9 Hijriah, di perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Perang antara sahabat dengan orang-orang Romawi jauh di Tabuk.
Perjalanannya memakan waktu 15 hari untuk berangkatnya dan pulangnya 15 hari. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Tabuk selama 20 hari. Sehingga total perang Tabuk itu 50 hari. Nah, yang menarik di dalam kejadian itu, karena perjalanannya panjang, untuk bayangkan ya, perjalanannya bukan hitungan jam tapi hitungan hari. 15 hari perjalanan. Kita saja kalau naik kendaraan itu paling 5 jam, 10 jam, 18 jam, 24 jam lah paling jauh sudah sampai ke tujuan. Ini 15 hari. Perjalanan yang jauh, yang menjenuhkan. Bahkan dikatakan pasukan yang ikut dalam perang Tabuk disebut dengan Jaisyul Usrah, yaitu pasukan kesulitan. Karena kondisinya belum panen, kondisinya di panas yang terik, kondisi perjalanan yang sangat jauh dan perbekalan yang minim. Maka di antara mereka ada yang membuat leluconan, geguyonan, supaya untuk melupakan panjangnya perjalanan. Jadi mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwa di antara kita ada orang yang perutnya buncit, ada orang yang paling pengecut dalam perangnya, yaitu teman-teman kita yang dari Makkah. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa kaum muhajirin yang datang dari Makkah termasuk Nabi SAW itu adalah orang yang disebutkan dengan sifat-sifat tadi. Maka langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Dia niatnya guyon. Langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka ini yang membuat keguyonan, leluconan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Abillahi," apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, "wa rasulihi," dengan rasulnya, "wa ayati," dengan ayat-ayatnya, "kuntum tastahzi'un," kalian saling memperolok. Apa enggak ada tema lain untuk dijadikan sebagai bahan guyonan? La ta'tadiru, janganlah kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Disebutkan oleh perawi bahwa orang ini dia sambil menarik-narik tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami hanya guyon. Kami tidak serius dengan ucapan kami." Tetap Nabi mengatakan, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kalian jangan minta uzur lagi. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Hanya masalah ucapan. Sehingga bisa jadi satu ucapan yang terlontar dari lisan menjadikan seorang masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Karena demikianlah besarnya pengaruh lisan. Maka setiap pagi seluruh anggota badan kita itu mewanti-wanti lisan agar dia berhati-hati dalam mengucapkan, dalam mengeluarkan sebuah perkataan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha tukaffiru lisan." Tidaklah ada pagi hari kecuali semua anggota badan mereka berpesan kepada lisan. Apa kata mereka? Kata seluruh anggota badan ini. Nah, di sini adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, dihasankan oleh Syalban dalam Sahihul Jami'-nya. Kata mereka, "Fataqulu ittaqillaha fina." Kata tangan, kata kaki dan anggota tubuh yang lain kepada lisan, "Ittaqillaha fina." Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah di dalam membawa kami. Fa innama nahnu bika, karena sungguhnya nasib kami tergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalaulah engkau lurus, ucapanmu baik, maka kita akan baik. Wa ini wajajta wajajna, kalaulah engkau bengkok, maka niscaya kami pun akan bengkok. Betapa banyak orang yang salah dalam berucap, sehingga yang mendengarkan tersinggung. Yang kena pukulan bukan hanya mulutnya, tapi yang dipukul badan, kepala, karena dia salah dalam mengucapkan kata-kata. Orang tersinggung, ucapan lisan tapi efeknya ke badan. Maka seluruh anggota badan mengatakan, "Ittaqillaha fina." Tolong lisan, hati-hatilah dalam membawa kami, karena keselamatan kami tergantung pada dirimu. Ketika engkau salah dalam berucap, maka dampaknya akan berdampak pada kita semuanya. Maka cara yang paling efektif
untuk menjaga lisan, untuk menyelamatkan seluruh anggota badan adalah dengan diam dan menahan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan keburukan. Sebagaimana Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu pernah meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu keselamatan? Artinya bagaimana agar seorang itu bisa selamat dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam musibah yang bisa mendatangkan berbagai bahaya dan keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Amsik 'alaika lisanaka." Cara selamat adalah engkau menahan lisanmu. Jangan mengucapkan semua yang terbersit dalam hatimu, karena di sana akan ada orang yang tersinggung, akan ada orang yang tersakiti, akan ada orang yang tidak berkenan dengan ucapanmu. Amsik 'alaika lisanaka. Tahan lisanmu. Jangan mudah berbicara kecuali yang pasti bermanfaat. Wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu terasa lapang bagimu. Artinya engkau betah tinggal di rumah. Karena seorang yang berada di rumah relatif lebih aman daripada dia keluar, ya. Potensi bahaya sangat besar. Ya bisa, naudzubillah, kecelakaan, ya. Diganggu orang dan sebagainya. Tapi ketika di rumah relatif aman. Wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu itu terasa luas bagimu. Wabki ala khati'atika. Dan hendaknya engkau menangis, engkau bersedih terhadap dosa-dosamu. Karena apalah artinya aman ketika di dunia dibandingkan dengan aman nanti ketika pada hari kiamat. Di antara bentuk keamanan pada hari kiamat, dia harus bertobat dari dosa-dosanya. Di antara bentuk bertobat adalah dia menyesal dan menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Sehingga ketika seorang menjaga lisannya, dia banyak tinggal di rumahnya dan dia menyesali dosa-dosanya, maka dia akan selamat baik di dunia bahkan nanti sampai di akhiratnya. Seorang yang pandai dalam menjaga lisan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani memberikan jaminan kepadaku bahwa dia bisa menjaga ma baina lihyaihi, di antara dua lihyahnya, yaitu di antara kumis dan jenggotnya, dia bisa menjaga mulutnya. Wa ma baina rijlaihi, dan dia bisa menjaga di antara dua kakinya, itu kemaluannya. Maka kata Nabi, atman lahul jannah, aku menjamin baginya surga. Jadi Nabi memberikan jaminan, hanya kita diminta menjaga dua hal saja. Tolong jaga lisan dan jaga kemaluan. Jaga kemaluan, jangan sampai terjerumus dalam perzinaan, dan jaga lisan, jangan sampai melakukan berbagai dosa dan ucapan-ucapan keburukan. Hanya sederhana itu saja, maka Nabi menjamin bagi kita surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu tentang urgensi lisan yang sangat demikian pentingnya, ya, maka kita coba mendeteksi, menghitung potensi dosa yang berpeluang dilakukan oleh lisan. Dan hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita surga. Dosa-dosa lisan diantaranya adalah mengucapkan ucapan kesyirikan dan kekufuran. Ucapan-ucapan kesyirikan dan kekufuran, dan itu dilakukan oleh lisan. Di antara yang tidak disadari oleh manusia, itu masuk dalam kategori kesyirikan tapi mereka tidak sadar, yaitu ucapan Masya Allahu wa syi'ta, itu atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini adalah ucapan kesyirikan karena dia menyejajarkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan ini atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Tapi katakanlah ini kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Misalnya ada seorang yang punya penyakit kronis, ya punya penyakit stadium tinggi ya sudah divonis usianya tidak lama. Kemudian qadarullah biiznillah dia ketemu dengan dokter spesialis. Kemudian melalui dokter itulah penyakitnya bisa disembuhkan total. Ya sembuh seperti sedia kala, misalnya begitu. Kemudian saking senangnya dia mengatakan, "Wahai dokter, ini semua atas pertolongan Allah dan pertolonganmu." Ini tidak boleh. Yang boleh dia katakan ini semua atas pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Ini baru boleh. Atau misalnya ada seorang pimpinan yang dia bangga dengan kerja timnya, kerja anak buahnya. Kemudian dia ingin memberikan apresiasi secara verbal. Kemudian bos itu, pimpinan itu mengatakan, proyek kita berhasil, ini semua karena kemudahan dari Allah dan kerja keras kalian semuanya. Ini tidak diperbolehkan. Yang benar adalah ini semua adalah kemudahan dari Allah kemudian kerja keras kalian. Itu baru benar. Ketika dia katakan ini adalah pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah dan kalian, berarti menjadikan makhluk sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan ini tidak diperbolehkan. Itu diantara ucapan-ucapan kesyirikan yang kadang orang tidak menyadarinya. Dan banyak lagi ucapan-ucapan yang lain yang masuk dalam kategori kesyirikan. Kemudian yang kedua, potensi dosa lisan adalah sumpah palsu. Seorang yang banyak bersumpah itu bukanlah kebiasaan yang baik ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qalam, Allah menyebutkan bahwa di antara sifat orang-orang kufar yaitu mereka banyak bersumpah yang hina. Mereka banyak mengucapkan sumpah-sumpah sehingga sumpah itu tidak terlalu sakral untuk mereka. Maka banyak bersumpah ini bukan sebuah kebaikan. Dan di antara sumpah itu ada sumpah yang palsu yang disebut dengan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu adalah sumpah yang dusta untuk mengambil hak orang lain, untuk mengambil harta, untuk mengambil hak orang lain, padahal dia tahu bahwa dia ini dusta. Dan ini adalah dosa besar yang tidak ada kafarahnya dan dia diancam dengan neraka. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang wamal yaminul ghamus, wahai Rasulullah, apa itu al-yaminul ghamus, sumpah palsu? Kata beliau, qala alladhi yaqtati'u ma lam ri'in muslimin huwa fiha kadhibun, yaitu sumpah yang digunakan untuk mengambil harta seorang muslim, huwa fiha kadhibun, meskipun dia tahu dia sedang berdusta. Misalnya ada seorang yang bersengketa tentang masalah tanah atau harta, kemudian permasalahannya dihadapkan di hadapan hakim. Ya, karena sama-sama kuat maka hakim minta untuk bersumpah. Kemudian ada seorang yang bersumpah padahal dia tahu itu bukan haknya, dia bersumpah. Maka ini yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Dan ini pakai lisan, ya, mengucapkan sumpah pakai lisan. Maka ini adalah al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus tidak ada kafarah. Karena dosa yaminul ghamus itu dosa besar. Sampai-sampai Nabi SAW menyandingkan tingkatan sumpah palsu itu setelah penyebutan tentang kesyirikan, penyebutan tentang durhaka kepada kedua orang tua, penyebutan tentang dosa membunuh manusia, dan yang keempatnya itu sumpah palsu. Padahal dia tidak menumpahkan darah, dia tidak melakukan pembunuhan, perzinahan, tapi dosanya itu level yang keempat di antara tingkatan-tingkatan dosa besar yang terbesar. Kata Nabi SAW, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini
wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Ada 4 tingkatan dosa besar yang terbesar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah bisa dengan ucapan. Nauzubillah min dzalik. Yang sudah kita bahas di poin yang pertama. Kemudian wa uququl walidain. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah ucapan. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fala taqul uf, janganlah kalian mengatakan uf kepada orang tua. Jangan mengatakan ah, dan itu pakai lisan. Dan itu sudah bentuk kedurhakaan untuk orang tua. Kemudian wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu yang mana seorang dengan sumpah itu dia mendapatkan harta orang lain dengan cara yang dusta. Tapi kemudian yang ketiga di antara dosa lisan adalah mencela dan menghina kaum muslimin. Mencela dan menghina kaum muslimin. Dan mencela serta menghina kaum muslimin adalah sebuah kefasikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Seorang yang punya kebiasaan mencela orang lain, maka ini menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang baik perangainya. Orang ini bukan orang yang baik. Karena kalau dia orang baik, maka dia akan berkata-kata yang baik atau diam. Ketika dia mencela orang, dia menghina orang lain, maka dalam hatinya ada keburukan dan ada kesombongan. Karena kalau dia tahu orang yang dicela itu sederajat dengan dia, atau punya derajat lebih tinggi daripada dia, dia tidak akan mencelanya. Tapi karena dia meyakini yang dicela itu lebih rendah tingkatannya menurut dia, maka dia berani mencela dan menghina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah ketika seorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Mencela itu bentuk merendahkan orang lain. Dia merendahkan kehormatan orang lain. Dan seorang yang suka mencela, maka itu menunjukkan orang yang buruk perangainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dianggap buruk perangainya, dia buruk akhlaknya, an yahkira akhahul muslim, ketika dia suka menghina, suka merendahkan muslim yang lainnya apapun alasannya. Karena begini, karena begitu, yang jelas dia sudah menghina, dan itu adalah bentuk akhlak buruknya. Kullu muslimin ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Padahal kata Nabi, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Ya tidak boleh dicela, dia tidak boleh direndahkan martabatnya. Maka mencela mereka adalah bentuk kefasikan, bentuk kemaksiatan. Dan seorang yang mencela muslim yang lainnya itu menunjukkan buruknya hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi seorang yang suka mencela dengan lisannya dan mencela dengan perbuatannya. Orang yang biasa mencela dengan perbuatan dan dengan lisan, maka dia diancam dengan neraka hutomah. Dan disebutkan oleh Allah di akhir-akhir surat itu, surat Al-Humazah, bahwa api neraka hutomah itu allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api itu membakar sampai ke hatinya. Padahal kita tahu pencelaan dengan lisan itu, pencelaan dengan lisan, dengan ucapan itu dengan mulut, tetapi kenapa yang dibakar itu adalah hatinya? Allati tattali'u 'alal afidah,
yang api itu bisa masuk sampai ke afidahnya, ke hatinya, ke jantungnya. Kata para ulama kita bahwa buruknya ucapan, buruknya perkataan itu berangkat dari buruknya hati. Sampai-sampai mereka mengumpamakan, kalaulah ada sebuah teko, sebuah tempat minum yang tidak tampak bagian dalamnya, jadi bukan yang transparan ya, tapi yang gelap, yang dari keramik misalnya, maka kita tidak tahu apakah isinya teh, kopi, susu, air putih atau yang lainnya, kecuali apa yang keluar dari mulut teko itu. Jadi ketika dituang keluar air dari mulut teko, kita jadi tahu, oh ternyata dalamnya kopi, oh ternyata dalamnya teh, dan seterusnya. Apa yang keluar dari mulut teko menggambarkan isi teko itu. Apa yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan hatinya. Ketika yang ada dalam hatinya adalah keburukan, kebencian, pencelaan, maka yang keluar adalah itu. Meskipun dia berusaha memperhalus kata-katanya, maka muara dari kata-kata itu adalah penghinaan. Muara dari kata-kata itu adalah pencelaan. Dan ketahuilah bahwasanya sifat orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak suka mencela, orang yang tidak suka melaknat, dan orang yang tidak suka berkata-kata kotor. Semoga satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan kita berhati-hati dalam berucap, karena sifat orang-orang yang beriman, kata Nabi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi'. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu adalah orang yang tidak suka mencela. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak suka melaknat. Orang mukmin itu bukan orang yang buruk akhlaknya, dan bukan pula orang yang kotor ucapannya. Jadi seorang mukmin ucapannya menyejukkan, perkataannya itu enak untuk didengarkan, karena berangkat dari bersihnya hati dan keimanan. Maka kembali lagi bahwa di antara dosa lisan adalah mencela dan menghina kaum muslimin. Sehingga hati-hati ketika ucapan itu adalah penghinaan, maka antum ingat hadis ini. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin tidaklah suka mencela, suka melaknat, buruk akhlaknya dan kotor ucapannya. Itu bukan seorang mukmin. Tapi kemudian dosa yang keempat adalah ghibah, yaitu seorang menceritakan keburukan saudaranya sesama muslim, yang kalau saudaranya tahu maka dia tidak suka. Jadi ketika seorang membahas orang lain dan itu adalah keburukan, kemudian seandainya dia tiba-tiba datang, dia tidak suka dibahas seperti itu, maka itu adalah ghibah yang terlarang dalam Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menceritakan dari saudaramu apa yang dia tidak suka. Jadi kalau orangnya tidak ada, kita bahas kebaikannya boleh. Tapi kalau orangnya nggak ada, yang dibahas adalah keburukannya, maka ini adalah ghibah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qila ara'aita in kana fi akhihi ma aqulu. Bagaimana pendapatmu kalau yang kita sebutkan itu keburukannya memang ada pada dia, dia memang punya sifat-sifat seperti itu? Maka kata Nabi, qala in kana fihi ma taqulu faqad ibtabta. Kalaulah memang apa yang engkau sebutkan tentang kesalahan-kesalahan fulan itu ada pada dia, itulah ghibah. Ya, itu yang namanya ghibah seperti itu. Wa illam yakun faqad bahatta. Tapi kalau yang engkau sebutkan dosa-dosa fulan itu tidak ada, itu namanya fitnah. Berarti engkau berdusta atas nama dia, lebih besar lagi dosanya. Jadi ghibah adalah seorang menyebutkan keburukan saudaranya, yang kalau saudaranya tahu maka dia tidak berkenan untuk mendengarkannya, dia tidak kenan untuk dibuka aibnya. Maka semoga satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang orang-orang yang biasa menghibah manusia, ini berhenti dari ghibahnya. Karena ghibah ini sebagian ulama memasukkan sebagai dosa besar.
karena mengingat ancamannya yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan di tahun 10 kenabian. Beliau Isra Mi'raj dari Makkah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian diangkat ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka beliau menceritakan, lamma urijabi, ketika aku sedang dimi'rajkan di tahun 10 kenabian, marartu biqaumin, aku melewati satu kaum, lahum adfarun min nuhasin, yang mereka punya kuku dari tembaga, yahmashuna wujuhahum wa sudurahum, yang kuku tembaga itu mereka gunakan untuk mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Fakultu, maka aku bertanya, man haula ya Jibril, ini siapa wahai Jibril, orang-orang seperti apa ini wahai Jibril? Qala, kata mereka Jibril alaihissalatu wassalam, haula illadina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ini adalah orang yang dulu ketika di dunia dia biasa makan daging saudaranya, wa yaqauna fi a'radihim, dan dia biasa menodai kehormatan manusia. Ini orang yang biasa menjelek-jelekan orang dulu ketika di dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentunya kalian tidak menyukainya. Maka ghibah itu seperti memakan bangkai saudara kita. Daging yang sudah busuk itu dimakan. Itulah ghibah. Kalaulah menghibah sesama muslim saja itu seperti ini ancamannya, bagaimana ketika yang dighibah adalah ahlul ilmi, adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, ini lebih berat lagi. Jadi ghibah adalah sebuah dosa yang disebabkan oleh lisan manusia. Maka para ulama kita menyebutkan, diantaranya adalah Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, bahwa ghibah ini punya cara khusus untuk taubat. Beda dengan misalnya seorang ini melakukan dosa-dosa yang lainnya, maka beda taubatnya dengan ghibah. Taubatnya ghibah terbagi dua. Kalaulah seorang itu yang dighibahi itu tidak tahu bahwa dia dighibahi oleh si fulan ini, maka taubatnya adalah cukup baginya menyebutkan kebaikan fulan di tempat yang dulu biasa dia menjelek-jelekan. Itu taubatnya, salah taubatnya begitu. Misalnya di sebuah grup media sosial, dia biasa menjelaskan fulan kada wa kada wa kada wa kada. Maka setelah dia bertaubat dari ghibah, meskipun fulan punya kesalahan, seharusnya kesalahan tidak dighibah tapi diingatkan. Antum datangi orangnya, antum chat minimal ya, sehingga dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Tapi ketika dibahas di grup, di media sosial, maka itu adalah ghibah. Ketika dibahas itu kemudian seorang bertaubat, maka dia harus sebutkan keutamaan fulan ini. Jadi Masya Allah, fulan ini sudah bantu masjid ini sebesar senilai ini. Dia dulu membangun yatim piatu dan seterusnya. Sebagaimana dia pandai mencari aib fulan, sekarang dia harus teliti dalam melihat kelebihan fulan ini. Itu cara taubatnya kalau dia yang dighibahi tidak tahu. Adapun kalau yang dighibahi itu tahu, maka dia minta dihalalkan. Itu dia minta maaf, meskipun dia benar, fulan salah, tapi yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Seharusnya kesalahan itu dengan diingatkan, bukan dengan dibahas di media sosial atau tempat-tempat yang lainnya. Para ulama kita diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengecualikan ada 5 poin yang tidak masuk dalam ghibah. Ya, diantaranya adalah ketika ada kezaliman, ya, ada seorang yang didolimi oleh orang lain, kemudian dia melaporkan keburukan yang mendolim, maka ini bukan ghibah. Kemudian seorang yang ingin merubah kemungkaran, di sebuah lembaga ada orang yang melakukan kemungkaran, dia tidak amanah dalam pekerjaannya, kemudian dibahas fulan ini, maka ini boleh. Karena kalau dibiarkan maka kemungkarannya semakin besar. Kemudian yang ketiga, misalnya minta fatwa. Ada seorang yang mengalami sebuah keburukan, kemudian dia diperlakukan secara buruk, dia minta fatwa kepada hakim. Maka mau tidak mau dia ceritakan orang yang melakukan buruk kepada dia. Ketika meminta fatwa maka diperbolehkan.
Yang keempat adalah untuk memperingatkan muslim yang lainnya. Misalnya dia sudah pengalaman dengan fulan, dia pinjam uang nggak dikembalikan, pinjam barang nggak dikembalikan, dan dia mau pinjam saudara kita. Kita ingatkan, hati-hati, fulan ini tidak amanah. Disebutkan beberapa contoh kasusnya misalnya, maka ini boleh. Kemudian yang terakhir, apabila seorang ini melakukan kefasikan yang terang-terangan. Baik. Kemudian yang kelima adalah dosa namimah, yaitu mengadu domba. Mengadu domba adalah seorang yang menukil sebuah pembicaraan, kemudian diberikan kepada orang lain, tapi dengan pembicaraan itu retak hubungan mereka berdua. Dan namimah ini penyebab siksa kubur, dan itu dilakukan oleh lisannya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan ketika melewati dua buah kuburan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua orang penghuni kubur ini sekarang sedang diazab, bukan disiksa di neraka, diazab kubur. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bin namimah, dia jalan dengan adu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi, adapun yang lainnya maka dia tidak berhijab ketika buang air kecil. Kata Nabi tentang namimah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannatan nammam, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah, melakukan adu domba. Ketika dikatakan la yadkhulul jannah, berarti masuk ke mana? Tidak masuk surga, berarti masuk ke mana? Masuk ke neraka. Wal iyadu billah. Tidak akan masuk surga orang yang biasa adu domba. Adu domba itu kadang itu membawa ucapan asli dari orangnya, tapi ketika disampaikan apa adanya justru malah merusak hubungan mereka. Jadi misalnya ada seorang yang tidak suka dengan orang lain, kemudian dia cerita ke antum tentang orang lain itu, karena antum dianggap orang yang dekat ya sama dia. Kemudian diceritakan oleh antum sama yang disebutkan tadi, itu meskipun jujur itu namimah. Itu adalah namimah. Kata Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basra yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, man naqala ilaika haditsan fa'lam annahu yankulu ila ghairika haditsaka. Barang siapa yang menyampaikan satu perkataan orang lain untukmu, maka ketahuilah dia pun akan menyampaikan ucapanmu untuk orang lain. Wa hadza mithlu qaulin nas man naqala ilaika naqala anka. Itu sebagaimana perkataan pepatah, barang siapa yang memberikan cerita kepadamu, maka dia akan mengambil cerita darimu. Ucapan maka disampaikan ke orang lain. Fahdharuhu, hati-hatilah dengan orang yang seperti ini. Jadi kalau kita punya teman yang senangannya itu nyeritakan fulan begini begitu, hati-hati. Bisa jadi ucapan antum sama dia akan disampaikan ke yang lain juga, padahal ini adalah ucapan yang tidak boleh dengar oleh yang lainnya. Kemudian yang terakhir para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa lisan adalah dusta. Dusta adalah seorang menyampaikan, mengatakan tidak sesuai dengan aslinya. Dan dusta ini akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan ke dalam neraka. Kata Nabi, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada keburukan, bahkan dusta akan mengantarkan dusta-dusta yang lainnya. Ketika dikejar karena dia dusta, dia datangkan dusta yang berikutnya supaya tidak ketahuan. Maka kedustaan akan mengantarkan dalam keburukan, dan keburukan akan mengantarkan dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban. Kalaulah ada seorang yang kebiasaannya dusta, maka dia akan ditulis, dikenal sebagai pendusta. Jadi meskipun dia jujur, benar, gak dipercaya orang, karena dia sering dusta. Jadi dusta itu dengan lisan. Maka sebagai penutup, ada satu hadis dari Nabi SAW tentang ancaman bagi orang yang biasa berdusta. Kata Nabi, ra'aitu rajulani atayani, aku melihat dua orang malaikat yang berbentuk seperti manusia. Qala alladhi ra'aitu yashukku shidquhu, yang dia keduanya mengatakan tentang orang yang aku lihat ya, yang Rasulullah melihat ada orang yang menyobek mulutnya ya. Maka kata malaikat itu,
yashukku sidquhu fakadzabu yakdzibu bil kadibah tuhmalu anhu hatta tablughal afak fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Orang ini ya, ketika dilihat oleh Nabi ketika Mi'raj itu, dia merobek mulutnya sendiri. Orang ini adalah seorang pendusta yang kedustaannya itu terus kesebar. Jadi dia dusta disembah sama orang karena dianggap sebagai kebenaran, dan sampai kedustaannya itu tablughal afaq, sampai memenuhi ufuk. Jadi dia dulu mengarang kedustaan dan diikuti oleh yang lainnya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka dia pun akan terus disiksa karena dusta yang dipakai orang itu sampai datangnya hari kiamat. Ini bukan siksa di neraka ya, siksa di alam kuburnya ketika dia berdusta. Jadi dusta yang diikuti oleh orang lain, salah diikuti yang lainnya, maka menjadikan dia disiksa sampai hari kiamat. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang dosa-dosa lisan. Maka marilah kita menjaga lisan kita. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan menjaga lisannya. Tapi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga lisan kita semuanya, menjaga diri kita sehingga terselamatkan dari berbagai keburukan dan mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.